Jadi laki-laki ini hanya karena curiga, hanya karena cemburu, masalahnya sangat sepele, HP istri dikasih password. Istri yang sedang hamil 9 bulan tanpa pengetahuan medis, tanpa pakai ilmu dokter-dokteran, dia mengiris pinggang istrinya untuk mengeluarkan bayinya. Istrinya meninggal, tapi bayinya selamat. Ini adalah ibu yang sangat luar biasa. Saya sangat tersentuh dengan ini, betapa dia dalam nafas sudah di sini, sudah nggak mampu bicara, tapi pikirannya dia, hatinya dia masih bekerja bagaimana caranya agar bayi aku selamat dan hidup. Dia selalu menantikan bayi itu. So teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Sekarang subscribe. Makasih. Jadi ceritanya itu seperti ini. Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa, jangan lupa pakai masker, hindari kerumunan, selalu cuci tangan, dan prokes itu harus ditaati karena corona itu betul-betul sangat menyakitkan sekali. Tapi selain corona ada lagi yang menyakitkan nih, rasa curiga dan cemburu yang berlebihan. Selain menyakitkan juga mengganggu kehidupan dan bisa menghilangkan nyawa orang lain, bisa mencelakai orang lain tepatnya. Kisah nyata yang akan saya ceritakan kali ini, kisah nyata loh ya, terjadi di tahun 2019 di Bengkulu. Jadi seorang ayah, seorang suami yang sangat mencintai istrinya, istri ini sangat cantik, kehidupannya sangat normal, sangat bahagia. Tapi sang suami karena gelap mata tega membunuh istrinya. Ceritanya itu seperti ini. Jadi namanya itu Romi sama Erni. Sang suami bernama Romi dan sang istri bernama Erni. Sebelum menikah, mereka ini pacaran 2 bulan, jadi udah saling kenal ya. Karena mereka itu satu kota. Setelah menikah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Romi bekerja sebagai pedagang cabai di pasar Bengkulu dan dia sebagai pedagang cabai yang cukup besar, maksudnya itu banyak gitu kalau dagang. Jadi bukan cabai yang 1000-2000 itu bukan, tapi dia kalau dagang itu sampai 3 karena tontonan ya. Rumah tangga mereka itu adem ayem dan tentrem bahagia. Ya walaupun ada sekali-kali cekcok, tapi akan lekas berbaikan lagi. Semoga teman-teman seperti itu juga ya. Kalau cekcok lekas berbaikan. Secara ekonomi mereka sudah termasuk berkecukupan. Rumah permanen yang besar di pinggir jalan dan 2 mobil sudah mereka miliki. Selain itu mereka sudah punya satu anak yang sangat lucu. Saat kejadian naas itu, Erni sedang mengandung anak kedua dengan usia kandungan 9 bulan. Selama ini rumah tangga mereka kan baik-baik aja tuh. Walaupun ada cekcok mereka kan cepat berbaikan lagi. Tapi 5 bulan belakangan sebelum hari naas, tiba-tiba Romi ini berubah. Ini bukan berubah menjadi Ultraman atau Power Rangers atau Terminator, bukan. Yang berubah itu kelakuan Romi. Tiba-tiba dia menjadi aneh. Misalkan dia ini pernah ya jalan kaki dari rumahnya ke rumah mertua lewat orang tuanya Erni ini, jalan kaki itu 9 km padahal di rumah ada mobil. Kan itu aneh. Terus pernah lagi nih, cabai dan tomat 1 ton di dalam truk dibiarkannya membusuk, enggak dijual, apalagi dibagi-bagikan ke tetangga. Itu sendiri di dalam truk dan membusuk dan akhirnya dibuang. Itu kan sesuatu yang aneh. Kepada Erni, Romi ini pernah ngomong bahwa dia itu selalu merasa ada yang ngikutin, ada yang ngawasi, sesuatu yang gak kelihatan gitu, hanya dia merasa seperti itu. Ada yang buntutin terus gitu. Walaupun Tommy termasuk sukses dalam usaha dagang cabai, dia ternyata masih berusaha untuk menambah pundi-pundi keuangannya, sumber keuangannya dengan cara berjudi. Ya namanya berjudi, nggak mungkin dong menang terus, pasti sehebat-hebatnya penjudi pernah juga ada kalahnya. Jadi sejak Romi ini berlaku aneh, rumah tangga pun terpengaruh. Suasana atmosfer di dalam rumah jadi nggak tentrem lagi, rasanya itu nggak nyaman aja gitu bagi Erni. Romi ini uring-uringan melulu kerjanya. Dia selalu curiga dan selalu cemburu, menuduh Erni ini selingkuh. Lebih-lebih setelah HP istrinya dikasih kode atau password sehingga Romi nggak bisa buka. Curiganya pun semakin menjadi-jadi. Jadi tiap kali Romi minta agar passwordnya ini dihapus atau ingin tahu, Erni selalu mengatakan bahwa nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, jangan curiga, jangan cemburu, kita
kita baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Ernie selalu mengatakan hal itu. Mereka ini dari Sabtu sampai Sabtu ribut terus, dari ujung sampai ujung cekcok terus. Masalahnya hanya HP yang dikasih password doang. Secara Ernie kan memang cantik, lembut, kulitnya bening, baik hati. Jadi wajar saja kalau Romi ngerit dan takut istrinya ini digaet pebinor yang berlalu lalang selama 24 jam di sosial media. Apalagi ini Romi juga nyadar kalau tiap kali bertengkar dia sering ringan tangan alias suka mukul Ernie. Jadi dari situ dia makin khawatir aja. Makanya nih ya, untuk mas-mas, om-om dan bapak-bapak, jangan kasari istrimu dengan cara apapun. Sebab dia bisa terlena saat pebinor yang berlalu lalang 24 jam di media sosial ataupun tetanggamu mengatakan sayang pada dia, memanggil sayang pada istrimu yang kau kasari, dia kecantol, dia terlena, remulah rumah tanggamu, tamat doanya. Jadi nih ya, tiap kali Romi bertanya soal HP yang dikunci pada Ernie, ujung-ujungnya ribut terus. Kadang Ernie memilih menghindar dan masuk kamar, kadang juga Romi memilih menghindar untuk pergi keluar menenangkan diri maksudnya. Biar hati adem dan nanti sebentar pulang mereka baik-baik lagi harmonis lagi, bercanda-bercanda lagi. Dan hal seperti itu berlangsung selama 4 bulan. Seringnya tuh bergantian saling mengalah. Jadi itu nggak kayak suami aku. Kalau suami aku itu ya, kalau aku nih ngomel-ngomel, dia fokus dengerin. Kadang-kadang aku dibikin teh, dibikinin Indomie suruh makan sambil dipijit-pijit, dia fokus dengerin aku ngomel. Jadi anggap saya itu seolah-olah saya itu radio rusak. Bahkan setiap kali dia mau pergi kerja, kok saya lagi ngomel, dia batal kerja, duduk manis dengerin saya ngomel. Menjengkelkan kan? Nah, begitu juga dengan Romi, mereka sering bergantian mengalah saat ribut. Hanya masalahnya kan frekuensi bertengkar mereka kan semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin meningkat. Sampai pada puncaknya yaitu tanggal 19 Februari 2019 jam 12 siang, laki-laki Romi bertanya soal HP yang berkode. Karena capek, perutnya sudah besar, habis melakukan aktivitas rumah tangga, dan juga capek, lelah hati karena dicurigai terus, dicemburi terus, ditanya terus oleh Romi. Akhirnya Ernie mengalah masuk kamar dan tidur. Saat Ernie masuk kamar dan tidur, Romi keluar rumah untuk meminjam parang kepada tetangganya, dan dia beralasan parang akan digunakan untuk mengupas kelapa. Romi yang sudah berubah menjadi jurik masuk kamar dan menyimpan parang tepat di sebelah Ernie yang sedang tidur. Romi menutupi parang tersebut dengan selimut. Lalu dia pun berbaring di sebelah istrinya. Ernie kemudian sadar bahwa Romi ada di sebelahnya pun bangun. Sekali lagi Romi minta agar Ernie membuka password HP-nya. Lalu laki-laki mereka ini cekcok di kamar itu. Lalu tiba-tiba Romi berubah kesetanan. Dia mengambil parang di bawah selimut dan membacokkan ke arah leher Ernie yang saat itu posisinya masih tiduran sebanyak 5 kali bacokan. Untuk diketahui ya om, mas, bapak-bapak dan gadis-gadis yang belum pernah hamil, sebab soalnya banyak nih ya gadis yang udah hamil berkali-kali. Wanita hamil 9 bulan itu enggak mudah untuk bangun dan bergerak cepat, jadi kerepotan dengan perut gendutnya. Jadi saat itu Ernie yang sedang tiduran langsung diserang dengan parang. Pastilah dia enggak mampu melawan apalagi menghindar. Luka di leher sangat parah, darah mengucur banjir di kasur. Saat detik-detik terakhir dalam hidupnya, Ernie memandang Romi. Ernie yang sudah enggak mampu mengucapkan sepatah kata pun menunjuk ke perut besarnya. Astagfirullahaladzim. Dia minta Romi menyelamatkan bayi di dalam perutnya. Lalu dengan cepat Romi mengiris pinggang Ernie di bagian depan sebelah kiri untuk mengeluarkan sang jabang bayi. Setelah bayi keluar, usus Ernie pun ikutan terburai. Secara Romi kan bukan dokter, dia ngawur saja membelah perut istrinya. Untung aja saat itu si bayi enggak ikut terluka. Saat bayi keluar, Ernie mungkin sudah tidak ada. Setelah bayi keluar, tali pusatnya dipotong dan diangkat bayinya dan ditaruh di dekat jendela di kamar yang lain. Romi dengan tangan berlumuran darah, dia pergi keluar rumah, memberitahu tetangga, minta tolong sama tetangga bahwa Ernie sudah melahirkan. Lalu tetangganya pun pada datang dan seorang ibu melihat si jabang bayi ada di bawah jendela. Saat itu si jabang bayi langsung diangkat oleh ibu tersebut
Dia langsung masuk menuju kamarnya Ernie, dan karena kamarnya itu gelap, si ibu ini menyalakan tombol lampu. Saat tombol lampu dibuka, si ibu pun kaget, kok Ernie orang melahirkan kok masih pakai celana? Setelah dilihat dengan lebih teliti dan mendekat, ternyata Ernie dalam keadaan luka yang bersimbah darah. Dan saat itu si ibu tersebut pun menjerit sejadi-jadinya meminta tolong tetangga. Dia melihat kenyataan leher Ernie terluka sangat parah. Pinggang Ernie terbuka sangat parah. Ususnya Ernie terburai dan darah pun membanjir di atas sprei. Saat itu juga tetangga pada datang, polisi-polisi pada datang, gegerlah daerah situ. Ambulan juga datang. Lalu apa yang dilakukan oleh Romi sang suami? Romi setelah memberitahu tetangga, dia masuk lagi ke rumah, mengambil parang yang berlumuran darah dan menyembunyikannya. Untuk kemudian Romi pergi melarikan diri, melompat pagar belakang rumah, sembunyi di sungai-sungai. 1 jam setelah kejadian, tim Inavis dan kepolisian sudah hampir selesai olah TKP. Dan sebagian lagi polisi ini mencari-cari Romi di sekitar rumah tapi nggak ditemukan. Tiba-tiba Romi pulang ke rumah dengan tubuh penuh lumpur, dengan kaki penuh lumpur, mendatangi seorang polisi yang ada di depan rumah sambil menangkupkan kedua tangan seperti ini. Dia sangat merasa bersalah dan sangat merasa menyesal. Lalu tetangga-tetangga yang merubung karena daerah itu tiba-tiba geger, ya banyak sekali tetangga dan orang-orang yang datang, langsung ingin mengeroyok Romi, tentu saja ingin memukulinya, dan ada beberapa yang sudah berhasil memukulinya. Tapi dengan sigap, polisi langsung mengamankan Romi, dibawa masuk ke dalam mobil dan dibawa ke Polsek Bengkulu. Romi yang sangat merasa bersalah menyerahkan diri. Saat diinterogasi, Romi pun mengakui bahwa dialah yang membunuh Ernie. Hanya gara-gara perkara HP yang dikasih password doang. Dan finalnya Romi dihukum selama 15 tahun penjara. Ini untuk pelajaran bagi mas-mas, om-om, dan bapak-bapak ya. Kalau istrinya aneh-aneh saat hamil, berubah saat hamil, itu jangan langsung curiga. Karena apa? Karena hormon perempuan saat hamil itu benar-benar gak stabil. Kadang-kadang dia tuh mudah sekali marah, mudah sekali tersentuh, mudah sekali menangis. Kadang-kadang juga dia sangat seperti benci bahkan sama suaminya. Kadang ada juga yang sangat ingin diperlakukan manja oleh suaminya, tiba-tiba manja-manja begitu. Kadang-kadang juga ada yang tiba-tiba ingin pulang ke rumah orang tua. Lah mungkin Ernie ini salah satunya yang tiba-tiba itu ingin mencari perhatian dengan mengunci HP-nya. Jadi tolong para suami dan para bapak-bapak, saat istrimu hamil, lupakan kata-kata kasarnya, lupakan kalau jangan menganggap istrimu lagi aneh, karena memang itu gawan banyak. It's okay, bila suka dengan video-video saya, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, karena saya akan sekali upload video seperti ini. Terima kasih.